Kan yang menyatakan bahwa dia di SD ini udah mulai banyak, menunjukkan sikap-sikap aneh, Mmm. akhirnya dia, eee, tercatat menyiksa dan membunuh teman sekelasnya. Wah. Halo Smart Viewers, welcome to Red Book Chapter 2 bersama gue Nadif Bayu dan partner gue Devina Kristi. Di sini kita akan membahas konspirasi. Buat teman-teman Smart Viewers yang belum tahu Red Book itu apa, jadi Red Book adalah program konten by Binus TV Club yang membahas apalagi kalau bukan teori-teori konspirasi. Dan di chapter 2 kali ini, tema yang kita angkat adalah Dark History, di mana kita akan membahas sejarah-sejarah kelam dari setiap topik yang kita bahas nih. Nah Dev, ngomong-ngomong, gue pengen nanya deh, lu suka gak sih nonton serial killer gitu, entah series atau podcast mungkin? Gue suka dengerin podcast True Crime Daily sih, Dev. Kalau gue tuh suka nonton tapi di series sih, jadi kayak lumayan suka. Dan sampai akhirnya tuh bikin gue kayak bertanya-tanya gitu, kayak beneran ada gak sih orang-orang sejahat itu di dunia nyata. Dan akhirnya gue ngulik dan beneran nemu Dev. Wah, pasti banyak sih ya serial killers di luar sana. Yang lu kulik ini siapa, Dev? Pembunuh-pembunuh sadis yang gue temukan ini akhirnya gue nemuin satu, yaitu Peter Kürten. Oh, gue pernah denger tuh yang orang Jerman itu ya? Iya, dan dia ini sampai dicatat sebagai salah satu pembunuh tersadis dan terkejam sepanjang sejarah, Dev. Saking sadisnya gitu ya? Iya. Emang dia ngapain aja, Dev, kalau boleh tahu? Nah, langsung aja nih kita kenalin ya ke teman-teman Smart Viewers, siapa sih Peter Kürten ini? Jadi Peter Kürten lahir di 26 Mei 1883 di Cologne-Mulheim, Jerman. Dia merupakan anak ketiga dari 13 bersaudara. Dia ini tumbuh di keluarga yang miskin dan juga penuh kekerasan. Jadi ayahnya ini memang seorang pemabuk dan juga suka memberikan kekerasan terhadap anak-anaknya sendiri. Sampai akhirnya ayahnya pernah dilaporkan ke penjara karena ingin mencoba melecehkan anaknya sendiri. Demi apa? Peter mau dilecehin sama bapaknya sendiri? Nggak cuma Peter, tapi karena anaknya ada 13, jadi anak yang lain juga katanya diduga ingin dilecehkan sama ayahnya sendiri. Jahat banget sih. Terus? Jadi karena lingkungannya yang abusive dan juga orang tuanya kayak gini, ini diduga jadi salah satu faktor kenapa dia akhirnya bisa tumbuh dan dikenal sebagai salah satu penjahat atau pembunuh tersadis di sepanjang sejarah. Salah satu faktor krusialnya yang pastinya tadi karena ayahnya dan juga lingkungan keluarganya, dan juga yang menyebabkan rasa sakit dan juga trauma yang dimiliki Kürten sampai akhirnya dia tumbuh menjadi seorang kriminal tersadis. Dan menurut beberapa catatan yang ada, meskipun semuanya ini nggak bisa divalidasi atau diverifikasi ya, dia tuh bahkan udah berbuat jahat atau berbuat kriminal dari sebelum umur 10 tahun. Wow, itu masih muda banget. Gue kayak sebelum 10 tahun tuh yang gue pikirin apa sih, main gitu ya? Iya, main pulang mau tidur siang gitu kan. Dia udah melakukan kejahatan gitu. Dan lu tau gak kejahatannya apa? Apa? Jadi teman-teman Smart Viewers, di sebelum umur 10 tahun ini dia diduga pernah menyiksa dan ingin membunuh teman sekelasnya. Demi apa? Itu kok bisa dia ngelakuin itu dan gimana ketahuannya? Jadi intinya pada saat itu memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa dia di SD ini udah mulai banyak menunjukkan sikap-sikap aneh. Akhirnya dia tercatat menyiksa dan membunuh teman sekelasnya. Nah, gila sih, dari kecil aja dia tuh udah punya criminal activity kayak gitu ya, Div. Gak nyangka, masa apa ya, kayak walaupun masa kecilnya mungkin kena physical abuse dari orang tuanya dan hidupnya juga kurang mampu gitu ya, tetap ini gak bisa membenarkan hal tersebut sih, Div. Karena ya dia kan punya 12 adik dan kakak yang lain ya. Kakak dan adik-adiknya kayaknya gak ada catatan seperti itu ya. Iya, jadi emang beneran kayaknya dia doang nih yang punya perilaku yang seperti ini gitu. Ada masalah internal juga ya. Dan lu kan tadi sempat mention nih, dia udah punya criminal records dari dia sebelum 10 tahun. Nah, meskipun dia ini punya catatan kriminal sejak muda ini, periode yang paling brutal dan terkenal di masyarakat adalah antara Februari sampai November di tahun 1929. Jadi emang udah lama banget ya ini, periodenya udah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, jadi si Peter Kürten ini
melakukan serangkaian pembunuhan sadis di wilayah Düsseldorf. Pembunuhan sadis nih, berarti ini periode yang bikin dia akhirnya Mm-mm, ditangkap gitu ya Dev ya. bener. Jadi di sini dia udah melakukan serial kill gitu. Nah, korbannya ini nggak mengenal batas usia, gender, dan latar belakang, Div. Jadi dia nggak ada milih-milih gitu. Siapapun dia, Ngeri ya, ya semuanya dibabat dihajar, habis gitu semuanya ya. dihajar. Nah, jadi si Peter ini selain nggak mengenal latar belakang dari korbannya ini, dia juga menggunakan alat-alat yang berbagai macam juga, Div. Oh, Jadi senjatanya banyak berarti ya. senjatanya berbagai macam. Jadi kadang dia menggunakan pisau, kadang gunting, kadang palu, bahkan kadang dengan tangan kosongnya sendiri. Dengan tangan kosong aja dia bisa berbuat kriminal ya. Benar. Jadi emang benar-benar dia tuh apa ya? Nggak ketebak arah mainnya tuh kemana sih? Dan juga mungkin memang udah tergolong psikopat juga kali ya Iya. kalau udah kayak gini Dev. Udah brutal banget sih kalau kayak gitu. Dan yang diketahui nih, motif dari Peter ini juga sangat-sangat mengerikan, Dev. Kenapa nih? Motif dia ngebunuhin orang-orang. Nah, menurut pernyataan dari Peter sendiri nih setelah ditangkap dan juga di backup sama analisa dari psikolog, Peter menyatakan kalau alasan dia membunuh orang-orang tersebut adalah untuk mendapat kesenangan seksual. Oh my god, berarti emang kayak apa ya, dia mendapat kepuasan sendiri ya dari Iya. membunuh orang-orang itu. Ini tuh udah lebih parah daripada masokis. Ini udah Udah di sampai atasnya, berarti membunuh udah lebih. gitu. Ada sebutannya, istilahnya itu lust mort, yaitu demi kesenangan. Berarti ini kayak fetish tapi lebih parah. Ini bahkan udah nggak bisa dibilang fetish ya berarti ya. Ini emang udah gangguan jiwa sih Iya, ya sepertinya. sebutannya tadi ya si last mort ini berarti. Benar. Dan bahkan setelah dia membunuh korban-korbannya ini, dia juga sempat mencoba untuk meminum darah korbannya. Jujur Itu gue udah sampai nggak tahu ini sakit sih. sebutannya last mort atau apapun itu lebih ke kayak nggak habis pikir aja sih Dev. Nggak habis pikir, kacau-kacau banget. Dan itu adalah salah satu alasan si Peter ini mempunyai julukan Vampire of Düsseldorf. Vampire dari Mm-mm. area tempat di mana dia membabat habis orang-orang di sekitar itu ya. Nah, jadi kan tadi lu sempat mention nih kira-kira motif dan juga gimana sih si Curtin ini sampai ditangkap dan juga sampai dieksekusi gitu ya. Jadi Curtin ini ditangkap pada 24 Mei 1930 di Düsseldorf dalam persidangan yang dimulai di tanggal 13 April 1931 dan akhirnya dia diadilin atas 9 dakwaan pembunuhan dan 7 dakwaan percobaan pembunuhan. Total 16 dakwaan. Tunggu. Tapi agak janggal sih, Dev. Kenapa nih? I mean, dia kan udah mulai melakukan tindakan kriminal itu dari sebelum dia umur 10 tahun kan? Iya. Masa sih dalam rentang waktu sepanjang itu korbannya cuman segitu? I mean, itu banyak ya. Iya. Tapi yang kayak nggak mungkin gak sih orang psikopat itu dalam setahun gak ngapa-ngapain? Betul, makanya tadi gue sempat mention kalau misalnya ada beberapa catatan yang nggak bisa diverifikasi dan akhirnya dia cuman didakwa 16. Walaupun 16 ini bukan cuman ya, ini udah banyak banget Benar. atas percobaan dan juga dakwaan Nah, di persidangan ini karena banyak banget korban yang sakit hati atas perbuatan Curtin, maksudnya entah keluarga dan lain sebagainya, sampai dibuat kandang besi untuk si Peter Curtin ini karena dia harus diadili sebelum takutnya dia diserang sama keluarga korban dan orang-orang lainnya. Jadi melindungi Curtin dari Serangan. Dari serangan karena bener-bener orang-orang ya gimana sih dia marah kalau ya, misalnya paham. menghilangkan banyak nyawa gitu Iya, kan. iya. Pastinya orang-orang juga nggak segan untuk ngebunuh dia balik gitu kan, tapi Atau dia harus melukai. diadilin gitu. Nah, setelah ditangkap, Curtin ini sempat diwawancarain sama psikolog terkemuka yaitu Carl Berg. Dan di dalam wawancara itu, Berg ini sempat nyimpulin bahwa Curtin ini seorang psikopat seksual yang sebenarnya ini sadar apa yang dia lakukan dan memang dia ngelakuin ini untuk kepuasan dirinya sendiri. Jadi dia ngelakuin itu dengan intensi yang emang dari dirinya sendiri gitu, bukan kayak denger suara gitu, enggak ya? Iya, dia emang udah nge-organize kayak gue harus ini supaya gue puas. Jadi emang semua itu dia kendaliin, bukan yang kayak orang tanpa kendali itu. Emang dengan sadar Sakit penuh sih. dia membunuh semua orang. Sakit sih. Bahkan ini jauh lebih sakit daripada orang-orang yang gila gitu ya. Iya. Nah, akhirnya pada 2 Juli 1931 dia ini dieksekusi dengan giotin, atau mungkin dalam artinya ini adalah
di penjara Klingelpultsprisen Cologne pada usia 48 tahun. Hukuman mati ya. Hukuman mati. Nah, ada lagi yang janggal nih teman-teman smart viewers. Tepat sebelum dieksekusi, dia ini sempat bertanya, setelah kepala aku dipenggal, apakah aku masih bisa mendengar suara darahku sendiri memancar dari leherku? Sumpah itu Nyawanya udah mau dia masih mikirin masih bisa denger gak ini ASMR suara darah. gila Ini sih. bener-bener udah. Ini bener-bener definisi dari last mort yang paling last mortnya Bukan last mort banget lagi, nih. bener-bener next level last mort gitu. Gila sih, last mort kuadrat gitu. Iya. Dan Parah, kalimat parah. ini akhirnya karena terlalu ikonik, maksudnya dalam artian benar-benar orang-orang nggak expect dia akan ngomong kayak gitu sampai tercatat di sejarah kriminalitas. Tapi emang gila sih, orang mau meninggal masih mikirin kenikmatan seksual itu. Itu memang udah di luar kepala kita semua ya. Nah, akhirnya setelah dieksekusi itu, para ahli kriminologi ini melihat kasusnya sebagai contoh ekstrim dari berantai di dunia modern yang tercatat di dunia sejarah. Akhirnya di mana kekerasan, sadisme, dan juga pelecehan seksual ini menjadi satu pola pembunuhan yang sama. Dan juga menjadikan Curtin sebagai salah satu berantai archetype pada abad ke-20. Wow, jadi emang kasus kriminalnya nih udah banyak banget ya. Iya. Udah panjang banget. Nah, tapi lu tahu gak sih, Div? Karena banyaknya nih dari kriminalnya si Peter ini, muncul juga lah serangkaian konspirasi di kalangan masyarakat. Apa aja nih berarti kayak dari semua kasus-kasus dia ini konspirasi apa aja yang dimunculin masyarakat? Nah, yang pertama tuh ada teori bahwa pemerintah ini sengaja menutup-nutupi kasusnya Peter ini, Dev. Kenapa tuh? Jadi yang tadi gue sempat mention, kayak gak mungkin nih si Peter ini kayak korbannya cuman berapa tadi? 16 dakwaannya. Cuma 16. Publik tuh pada menyangkanya tuh si Peter pasti membunuh lebih banyak daripada itu. Tapi pemerintah menutup-nutupi supaya pemerintah terlihat ya Citranya citranya nggak nggak seburuk itu rusak ya, gitu citra ya. kepemerintahannya juga Mm-mm. ya, karena Karena kan kalau misalkan korbannya ternyata jauh lebih banyak daripada itu, rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga menurun. tapi gue setuju sih, maksudnya lebih kepada gue kayak baca teori itu ini benar dari Iya. POV gue sebagai masyarakat juga pasti Masuk akan akal. berpikir hal yang sama gitu. Iya, karena kan Peter udah melakukan pembunuhan sejak umur 10 tahun ya. Jadi ketika baru ditangkap di usianya yang ke-48 tahun nih, para masyarakat bertanya-tanya, masa iya sih cuman ada 16 korban? Kayak nggak mungkin gitu ya. Benar. Nah, selanjutnya juga ada konspirasi yang menyatakan bahwa Peter Curtin adalah hasil eksperimen. Eksperimennya siapa nih? Ini gong banget nih. Sekali lagi, ini eksperimen yang dilakukan ini adalah oleh pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Pada masa itu Pada ya. masa itu dibilang bahwa Peter adalah eksperimen dari Oh my god. iya kan dia di Jerman ya, Iya, jadi di Jerman. pas gitu eksperimen oleh Nazi. Nah, salah satu rumornya itu menyebutkan bahwa kekejaman Curtin bukan hanya bawaan dari dirinya pribadi, karena ya tadi gue bilang juga ya, dia punya banyak adik dan kakak. Kalau misalkan faktornya itu cuman karena keluarga, kayaknya Harusnya saudara yang lain juga iya, berperilaku yang sama benar, gitu kan. at least mirip-mirip gitu ya. Iya. Tapi ini kan Peter doang nih. Jadi selain karena ada bawaan pribadi, juga karena ada efek samping dari eksperimen yang dilakukan oleh Nazi Jadi ini. emang sengaja dibentuk nih ya, bentuk kayak jadi psikopat gitu berarti ya. Jadi ini adalah eksperimen medis atau kekerasan ekstrim sistemik yang dialami pada masa kecilnya. Eksperimen ketika dia masih kecil. Benar, gitu. berarti emang sengaja dibentuk katanya. berarti ya. Katanya gitu. Mungkin untuk jadi senjata gitu. Mungkin tujuan lain juga yang kita Mungkin nggak ya. tahu Nggak ada gitu yang ya. nggak ada yang tahu. Tapi eksperimen gone wrong gitu kan. Nah, terus juga ada di era Weimar nama-nama seperti Curtin ini, seperti Curtin, Fritz Haarmann, dan Karl Denke menjadi simbol betapa kacaunya Jerman pada era tersebut. Nah, ini tuh membuat publik meragukan kemampuan dari Republik Weimar
pada masa itu untuk menjaga keamanan warga-warganya nih. Karena saking banyaknya yang muncul serial killer di masa itu. Iya. Nah, karena adanya konflik ini, jadi ada teori bahwa Nazi itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan citra yang baik dan juga untuk menyebarkan propagandanya. Jadi dia akhirnya malah kayak nyari audiens kayaknya Mm-mm. dengan ini kayaknya Republik Weimarnya nggak bisa nih, Benar. mending gue yang ambil alih gitu Iya, ya. jadi membuat narasi untuk mengagung-agungkan nih cara ini tuh bekerja ya, kepemimpinan otoriter atau kepemimpinan tangan besinya mereka. My God, jadi mereka mengambil keuntungan dari apa yang terjadi di Jerman pada Benar. masa itu. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Betul. Itu teori-teori yang muncul. Nah, teman-teman smart viewers, kalian tahu nggak kalau kepala Peter Kürten ini diabadikan dan bisa kita lihat di museum sampai sekarang? Ini beneran real, Beneran bukan teori. kepalanya, bukan teori, kali ini beneran fakta. Jadi teman-teman smart viewers, karena kasusnya ini terlalu mengerikan dan nggak masuk akal ya, kita dari tadi aja bacain dan ceritain ke teman-teman Iya. smart viewers masih kayak nggak habis pikir dan nggak masuk akal. Kepala Kürten ini sempat diambil untuk dianalisis oleh ilmuwan otak yang bisa menganalisis struktur otak. Kayaknya ada faktor medisnya nggak sih sampai Bener-bener. orang ini bisa sejahat ini gitu. Mm-mm. Dan sempat diambil kepalanya karena merasa ada yang janggal dengan orang ini gitu kan. Dan sekarang menurut sumber yang membahas koleksi oddities atau museum keanehan, kepala Peter Kürten ini diklaim dipajang di Ripley's Believe It or Not di Wisconsin Dells, Amerika Serikat. Kepalanya Peter Kürten ini dilaporkan dimumifikasi, dibelah menjadi 2 dan dipajang dalam kotak kaca gelap. Tergantung seperti giotin atau hukuman penggalnya yang tadi dilakukan kepada dia. Ngeri banget sih dia. Iya, dan dia disimpan sebagai bagian dari koleksi artefak kriminal dan juga keanehan. Wow. Ini jujur banyak yang bikin gua tuh tercengang gitu. Terror banget sih Peter Kürten ini ya. Iya, gimana? Teman-teman smart viewers mau nggak sih kira-kira ngelihat kepalanya Peter Kürten di museumnya nih? Kan kayak udah dimumifikasi atau karena kayak saking penasarannya kok bisa ya ada orang sejahat ini gitu kan ya. Oke, teman-teman smart viewers, gimana nih? Tadi kita udah bacain ya tentang Peter Kürten dan juga seluruh kesadisan-kesadisan yang ada dari hidupnya sampai dia dieksekusi. Dan banyak juga teori-teori konspirasinya ya, Dev Iya. ya. Kalau mungkin teman-teman nemu juga nih teori konspirasi atau fakta-fakta tentang Peter Kürten lainnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga nih untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Binus TV dan Binus TV Club, akun X kita @ukm_binus_tv_club, Instagram dan TikTok kita @binus_tv_club. Dev, tapi sayangnya di episode ke-6 kali ini merupakan episode Iya. terakhir Red Book Chapter 2 di tahun 2025 ini. Nggak berasa banget ya teman-teman sama viewers. Dari kita pertama-tama nih, episode pertama kita kakinya masih getar-getar di Kayak kita sini. masih perkenalan mau gantiin Kak Matthew sama Kak Iya. Emma gitu ya kan. Tapi ternyata kita udah Udah. sampai di episode Iya. terakhir. Terima kasih buat teman-teman smart viewers yang udah setia ngikutin kita, support kita terus dari awal sampai sekarang ya. Yes. Jangan lupa untuk ngikutin selanjutnya juga nih Di chapter ketiga. Atau mungkin teman-teman smart viewers juga punya saran, kayaknya aku pengen deh kayaknya Red Book Chapter 3 di 2026 bahas tentang topik apa gitu, bisa banget Tema ya. yang mau diangkat DM apa aja di gitu. @binus_tv_club atau di @binus_tv ya, Dev Boleh. ya. Tadi udah di-mention ya Iya. sebelumnya. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman smart viewers dan juga para kru dari Red Book yang keren-keren banget. Yang selama ini udah ngebantu kita dari awal masih gugup sampai sekarang, akhirnya kita bisa nutup tayangan di episode terakhir di chapter 2 kali ini. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, kalau gitu sekian dari kita. Gue Nadif Bayu dan partner gue Devina Kristi. kami pamit undur diri. Adios.